Shalom Bapak Ibu semua. Ya, di sini saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan terhadap hidup saya selama saya di Jakarta ini. Jadi awal tahun 2021 itu saya lulus. Setelah itu waktu itu saya masih bekerja tapi masih industri perumahan gitu. Setelah lulus itu tekanan itu begitu berat ya. Jadi dari orang tua itu memang pengennya itu karena udah sarjana paling enggak kamu itu harus kerja di perusahaan gitu. Jadi waktu itu setelah lulus itu emang saya udah bergumul sama Tuhan, kalau bisa sih saya pengennya di perusahaan yang tempat ayah saya dulu gitu. Waktu itu di gudang garam, terus saya di gudang garam ngelamar dan itu gak ada panggilan. Setelah itu saya gak nyerah ya, terus berharap sama Tuhan. Terus akhirnya waktu itu sempat sehari itu saya masukin lamaran itu sampai 10 kali, itu selama 3 bulan dan waktu itu gak ada panggilan sama sekali. Dan saya itu yang bulan Agustus itu saya udah bener-bener nyerah tuh. Ya udah Tuhan, kalau emang jalan Tuhan saya di tempat ini, saya nggak apa-apa deh, nanti sambil jalan kalau memang Tuhan ada kehendak lain, pasti Tuhan kasih jawaban. Terus itu saya udah nyerah, saya kerja ya ikuti ke rutinitas hari-hari, saya kerja terus buka usaha juga waktu itu. Lalu di bulan akhir Oktober waktu itu Tuhan itu tiba-tiba teman saya ngubungi saya, "Sam, kamu dengar-dengar cari kerjaan ya?" "Wah iya, kalau ada boleh deh, nanti saya coba masukin lamaran gitu." Terus dikasih kontaknya, saya coba masukin lamaran. Terus akhirnya saya dipanggil interview. Terus selama 2 minggu nggak ada panggilan lagi. 3 minggu kok nggak ada panggilan. Terus tiba-tiba teman saya hubungi saya lagi, "Sam, kamu di mana?" Saya lagi kerja ini, gimana? "Ini kamu dicariin sama supervisornya, kamu dihubungi nggak bisa. Kamu besok ke kantor bisa nggak?" "Oh bisa." Terus saya ke kantor, ternyata itu saya udah dicariin dari 2 minggu yang lalu. Itu udah disuruh masuk. Terus ya udah, saya dikasih tantangan juga sama supervisor saya, "Kamu kalau emang mau jenjang karir, kamu buktiin selama sebulan ini. Kalau emang bisa, nanti kamu langsung karyawan kontrak di sini." "Oh oke Pak." Selama sebulan tuh saya benar-benar giat ya. Saya juga bersyukur sama Tuhan, akhirnya doa saya selama ini dijawab. Ya meskipun dari orang tua saya sebenarnya nggak setuju, karena saya kerja di gudang ya, di Enseval, di bagian gudang. Orang tua itu sempat, "Kok kamu di gudang sih? Gudang itu secara struktural tuh sejajar sama OB loh," gitu. Terus udah nggak apa-apa lah ya, di sini nyari jenjang karir, lagi pula kan S1 di sini bisa lah sampai level supervisor, tapi ya mentoknya sampai supervisor sih, saya bilang gitu. Terus ya udah nggak apa-apa lah, jalinin aja, toh ini lebih baik daripada yang sebelumnya, saya bilang gitu. Terus akhirnya ya udah saya jalan. Terus selama tahun 2022 akhir saya juga ditunjuk, waktu itu dibantu ke cabang-cabang di Samarinda selama sebulan, terus di Bali sebulan. Itu saya udah maksudnya saya nggak ada niat untuk sampai level di atasnya selama tahun-tahun itu. Tapi saya pernah ikut asesmen juga waktu itu sebanyak 3 kali dan itu nggak lolos. Yaudah berarti emang jalannya di sini dulu deh sama Tuhan. Ya udah saya ikuti arahan Tuhan aja deh. Terus akhirnya di Bali tuh nggak sengaja juga dipromosiin naik lagi. Wah kok cepet banget, maksudnya baru perpanjang kontrak kedua, itu pun perpanjangnya juga di Bali, nggak di Solo. Terus ya udah
assessment, akhirnya naik, dikirim ke Jakarta. Nah selama di Jakarta itu emang tekanannya luar biasa sih, karena emang di pusat ya, di pusat tuh tekanannya luar biasa. Kerja itu kayak sehari-hari tuh makan itu rasanya, makan enaknya rasanya nggak enak, tetap nggak enak. Wah pusing, tiap hari pusing. Terus ditambah lagi waktu itu kan serah terima jabatan juga, supervisor baru, terus supervisor saya, terus saya masuk serah terima, ternyata ada masalah juga di situ. Terus ngelarin masalah sampai bulan ini itu juga hampir di punishment juga sama pusat, dan hampir di-cut juga bahkan. Terus saya juga selama ini di Jakarta kok kelihatannya pusing banget ya. Maksudnya selama di cabang-cabang yang bermasalah nggak sepusing ini, padahal cabang yang lain tuh lagi bermasalah, kok di sini nggak ada masalah tapi pusing. Udah gitu setiap bulan tuh tamu dari pusat, terus BPOM segala macam itu seminggu itu bisa 4 kali orang tamu datang. Jadi emang bener-bener harus siap, keadaan gudang yang berantakan harus rapi, stok juga harus sesuai. Wah itu emang bener-bener pusing. Terus suatu ketika saya dihubungi ARD, terus diminta reassessment. Jadi kayak refreshing kembali apa yang saya dapat selama di Jakarta. Terus saya bergumul, Tuhan ini saya udah pusing banget sih. Kalau emang Tuhan tetapkan saya di Jakarta, saya bersyukur dah, nggak apa-apa, lama juga di sini nggak apa-apa. Terus saya dekat sama orang tua juga, terus masih ada keluarga di sini. Waktu itu assessment, dan itu saya juga ngerjainnya itu nggak sepenuh hati. Jadi karena saking sibuknya saya itu kerja assessment itu ya udah ikut, terus tes ya udah ikut tes. Dan itu pun telat-telat sampai HRD telepon saya, "Mas kamu di mana, ini jadwalnya reassessment kok malah ngilang," katanya. Terus akhirnya assessment, terus berjalan waktu selama 2 bulan. Tuhan tuh kasih saya itu berkat itu, maksudnya saya minta, Tuhan saya keterima kerja aja udah bersyukur gitu. Tapi kok Tuhan tuh kasih lebih, bisa di tahun beda setahun aja saya udah naik 1 langkah. Terus akhirnya saya dipanggil lagi, lolos sekolah supervisor selama 6 bulan. Saya juga bingung itu, Tuhan saya nggak pernah ikut tes apa-apa kok tiba-tiba lolos. Tesnya penilaian dari mana, orang saya kemarin aja ngerjain setengah hati karena saking sibuknya di gudang, tapi kok malah lolos kayak gini. Terus ya udah saya ikutin alurnya Tuhan aja deh, ikutin alur Tuhan. Terus akhirnya di situ jelasin kalau bakal sekolah selama 6 bulan. Itu nggak sampai 6 bulan, ini baru bulan pertama, dan itu saya baru kirim laporan kinerja saya selama ini. Tiba-tiba Tuhan kasih surprise lagi. HRD hubungi saya, "Mas kamu tanggal 5 September besok panel ya, buat jadi supervisor." Wah, Tuhan kok cepet banget nih, waktunya aja 6 bulan, ini saya baru 1 bulan kok tiba-tiba udah dipanggil suruh panel. Situ saya udah lemes, coba kaget sama bingung juga, kok bisa ya, dari mana? Kerja juga nggak maksudnya saya assessment juga nggak pernah serius, tiba-tiba lolos sekolah supervisor. Terus itu juga baru sebulan udah disuruh panel. Terus saya bingung mau bikin laporan apa ya di sini. Terus akhirnya itu selang 2 hari saya mulai cicil bikin laporan. Itu di kos itu saya sampai ketiduran itu, bisa lagi bingungnya mau ngerjain apa. Saya ngadep laptop sampai ketiduran, terus pagi-pagi bangun, wah ya sudah pagi aja, masuk pagi lah. Terus akhirnya ke kantor. Di situ juga saya konsultasi sama supervisor sama kepala cabang saya. Terus tiba-tiba HRD juga hubungin lagi saya, kalau "Mas, ya semula jadwal panel tanggal 5 itu di cancel dulu ya,
karena satu dan dua hal. Di situ saya mulai berpikir, wah ini kayaknya karena saya setengah hati nih jadi cancel. Ya udah nggak apa-apa. Target saya emang di sini paling nggak setahun 2 tahun dulu deh. Jangan sampai level supervisor dulu. Soalnya memang benar-benar pusing sih, meskipun tanggung apa yang saya kerjakan di Jakarta dan level supervisor di cabang-cabang itu sama, cuma kayaknya itu terlalu cepat gitu loh. Saya juga bilang Tuhan ini terlalu cepat nih, saya nggak bisa kalau secepat ini. Terus akhirnya saya dalam hati saya itu sempat nyesel, sedih juga karena nggak jadi. Tapi Tuhan ingatkan sabar dulu, tunggu dulu. Apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu persiapkan sekarang, persiapkan aja dulu. Siapa tahu nanti kedepannya akan aku kasih rancangan yang lebih baik lagi. Oke, di situ saya konsultasi juga, Pak ini saya nggak jadi kayaknya Pak. Gak apa-apa lah ya Pak, di sini dulu. Sambil bercanda terus dia bilang, udah tunggu aja dulu. Ini kayaknya cabang lagi butuh orang, dia bilang. Udah kamu yang penting kerja aja dulu, fokus. Oh iya Pak. Itu nggak sampai, itu pagi ya jam 8 jam 9. Selang 1 jam tiba-tiba kepala cabang saya WA saya, Sam selamat ya. Wah selamat apa Pak? Saya nggak ada info apa-apa ini. Kamu naik nih jadi supervisor di Tasik. Waduh, kapan Pak? Saya belum ada info dari head office. Udah pokoknya kamu itu bakal jadi head office besok, bakal jadi supervisor di Tasik besok. Terus saya tetap nunggu itu. Wah ini nggak mungkin nih. Orang tadi aja di cancel 1 jam yang lalu aja bilang HRD cancel, masa tiba-tiba saya lolos dari mana? Ya udah. Terus sampai kemarin tuh saya masih nunggu, jadi saya belum puas diri gitu ya. Saya masih tanya Tuhan, ini dari mana sih? Kok bisa sih kayak gini? Nggak mungkin lah, orang kemarin jadi cancel. Terus kemarin saya main ke tempat bos saya, terus baru situ dia ceritain, jadi kamu emang bener besok tanggal 4 akan di Tasik gitu. Baru di situ saya bersyukur. Sebelum saya udah bergumul, heran juga kenapa sih Tuhan secepat ini gitu. Yang saya tahun 2021 itu saya nyari kerja itu bener-bener susah, ngirim lamaran kemana-mana aja, panggilan 1 kali pun aja nggak ada. Selama 3 bulan, akhirnya saya nyerah. Tuhan tiba-tiba kasih berkat yang lebih, sampai dikirim ke cabang sampai level saat ini. Di situ juga saya sebenarnya sempat sedih juga, karena saya itu sebenarnya ingin banget melayani gitu. Dari zaman saya pertama kali di Solo, pengen banget melayani. Akhirnya dikasih kesempatan melayani, dan waktu itu butuh waktu yang sangat lama. Akhirnya saya pindah ke cabang-cabang, dikirim ke cabang-cabang itu. Saya di situ sampai bilang sama teman-teman saya di gereja, sebenarnya yang berat buat saya tinggalin itu bukan keluarga atau teman gitu, tapi pelayanan. Soalnya itu memang benar-benar dari awal tuh pengen banget melayani Tuhan gitu. Sampai akhirnya di sini di Jakarta dikasih kesempatan Bapak Gembala sama si Gisel, Pastor Gisel buat melayani itu, udah seneng banget gitu. Akhirnya saya bisa pelayanan juga meskipun jauh dari rumah, tapi masih bisa dikasih kesempatan buat melayani. Dan akhirnya Tuhan kasih lebih buat saya. Jadi per tanggal 3 besok saya akan ke Tasik. Hari ini saya sekaligus mau berpamitan buat Bapak Gembala dan Pastor Gisel dan jemaat Bukit Sion. Terima kasih telah menerima saya selama saya di Jakarta. Kesempatan yang luar biasa bisa bergabung kembali, yang tadinya saya dari kecil di sini sampai
ke Solo dan akhirnya balik lagi sini, bisa melayani lagi, dan akan besok tanggal 3 akan ke Tasik. Saya minta dukungan doa juga, biar saya, apa yang saya kerjakan di sana bukan sebenarnya bukan untuk saya pribadi ya. Saya itu kerja bukan mencari nama atau apapun, tapi saya kerja itu selain mencari uang, prinsip saya itu kerja menjadi berkat buat banyak orang, bukan untuk diri saya sendiri. Jadi apa yang saya dapat bukan buat saya sendiri, tapi orang lain juga ikut merasakan apa yang saya dapat. Terima kasih atas kesempatannya. Shalom.